Memang mungkin tidak sama dengan budaya SD lain. Nah, budaya, kebiasaan, tradisi yang ada di sekolah kita yang baik kita pertahankan. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik kita pertahankan. Jangan justru dibanding-bandingkan dengan sekolah lain yang mengakibatkan tradisi kita, kebiasaan kita menjadi menurun. Justru dengan adanya kebiasaan yang baik ini, syukur-syukur bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Kalau SD kita ini, Bapak Ibu terus terang oleh teman-teman yang ada di sekolah lain sudah dijadikan contoh, ya, dijadikan contoh. Oleh karena itu kita jadikan, ya, contoh yang baik tentunya. Jangan hanya di luarnya saja. Oh, Sumberjaya memang ya, tidak sama Pak dengan sekolah kita luarnya. Tapi juga diharapkan dalamnya juga seperti itu, harus luarnya baik, kemudian dalamnya juga baik. Ya. Ini harapan saya, Bapak Ibu, jadi tradisi kebiasaan yang baik, ya seperti pada hari ini, ya kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan, ya. Yang ada di sekolah kita ini kiranya bisa dilestarikan, dipertahankan. Untuk apa? Ya untuk kebaikan sekolah kita ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, bisa kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Tentu kami memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang akan berprestasi, ya, karena dampaknya semua itu nantinya akan kembali ke sekolah kita. Nah, dalam hal seperti ini, seperti Bu Kusrian sedang mengikuti calon guru penggerak, ya, masih proses. Ini bukan semata-mata untuk kepentingan Bu Kusrian saja, tapi untuk kemajuan sekolah kita. Sama seperti yang angkatan 4 kemarin, Bu Winarni dan Bu Citra, melalui proses juga banyak melibatkan Bapak Ibu juga, ya, banyak melibatkan Bapak Ibu juga. Tapi itu nanti dampaknya mudah-mudahan dampak yang positif untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Yakin kita semua di SD Negeri Sumberdaya ini adalah semuanya guru-guru hebat. Masih semangat Bapak Ibu? Enggak kelihatan semangatnya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Coba seperti yang jargon kita, ya, SD Negeri Sumberdaya itu apa? Luar biasa, ya. SD Negeri Sumberdaya luar biasa. Nanti ketika saya menyebutkan SD Negeri Sumberdaya berarti luar biasa. Coba SD Negeri Sumberdaya luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Berdirinya saya di sini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, saya menyebarkan, bukan pengimbasan tapi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tagihan saya selaku CGP di Angkatan 9 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait budaya positif, saya mau tanya dulu deh. Ketika ada kata budaya positif, apa yang tertanam di
di pikiran Bapak Ibu ketika kita mendengar kata budaya positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? 5S, kebiasaan yang baik. Ya Bapak Ibu, budaya positif, sambil menjem, sambil merem membayangkan ketika mendengar kata budaya positif 5S, kebiasaan yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Penting gak budaya positif itu kita tanamkan di sekolah kita Bapak Ibu? Apa tujuannya? Adanya budaya positif kita tanamkan di lingkungan sekolah kita, baik dengan semua warga sekolah, baik dengan rekan sejawat, dengan peserta didik. Sangat penting sekali budaya positif itu kita tanamkan di lingkungan sekolah kita. 5S, karena itu bukan budaya kita tanamkan ke anak. Untuk apa tujuannya? Untuk menumbuhkan karakteristik yang timbul dari dalam diri peserta didik. Untuk apa? Mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, konsep inti yang akan saya paparkan hari ini Bapak Ibu, konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Tidak kelihatan. Apa Pak Bapak Endro? Tolong minta kebutuhan dasar manusia. Lagi Pak? Motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru. Keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Iya. Terima kasih Bapak Endro telah membacakan. Ini yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Ya. Yang akan kita bahas ini konsep inti budaya positif. Nanti saya akan memaparkan terkait 8 komponen yang ada dalam budaya positif. Nanti kita akan bahas, kita bedah satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Minta bantuan yang membaca, Bu Trisna silakan dibaca Bu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, berdasarkan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu Trisna. Bahwa pembelajaran paradigma baru, kita sudah mengenal dari sekolah kita merupakan salah satu sekolah penggerak yang tentunya sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa berdiferensiasi Bu? Pembelajaran sesuai kebutuhan. Iya, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, berdasarkan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan di sini Bapak Ibu, arah pendidikan kita tidak akan salah. Kita memberikan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lanjut Bapak Ibu. Miskonsepsi sesuai teori kontrol oleh William Glasser. Selama ini Bapak Ibu kita miskonsepsi terhadap pembelajaran yang kita terapkan di peserta didik kita. Bahwa kita beranggapan bahwa yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Maksudnya di sini bahwa kita itu guru dapat selalu mengarahkan murid untuk jadi apa sesuai dengan keinginan kita. Miskonsepsi bisa dipahami Bapak Ibu bahwa itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah yang selama ini kita pahami. Berharap nanti Bapak Ibu setelah kita melakukan penyebaran ini kita dapat merefleksi terhadap diri kita. Bagaimana selama ini pemikiran kita? Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang bicara adalah Dr. William Glasser. Ya, bahwa selama ini
ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak. Kita yang dapat mengatur anak, kita yang dapat mengarahkan anak. Mau jadi apa? Kamu mau jadi apa, nak? Itu orang dewasa yang mengatur. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu Bapak Ibu. Benar apa enggak Bapak Ibu? Belum tentu Bapak Ibu penguatan positif itu dapat bermanfaat. Kita lihat dulu. Kembali lagi ke diferensiasi tadi. Peserta didik, tidak semua peserta didik atau tidak semua murid itu dapat bermanfaat setelah mendengar atau dapat arahan positif dari kita. Tetap kita lihat berdasarkan kebutuhan dari peserta didik. Yang keempat, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana Bapak Ibu selama ini kita terhadap peserta didik kita? Kita sering membuat kesalahan dalam selama ini kita selalu menjudge bahwa peserta didik itu harus nurut dengan kita, nurut dengan aturan-aturan yang kita buat, bukan aturan yang dirumuskan secara bersama dengan peserta didik. Sekolah mempunyai aturan, nurut. Jadi pemahaman kita selama ini miss terhadap pembelajaran yang kita terapkan kepada peserta didik kita, bukan malah membuat atau meningkatkan karakter peserta didik. Oke, anak itu akan nurut pada saat itu. Apakah menjamin anak itu dapat berubah di lain waktu? Karena pengalaman Bapak Ibu kita pernah ya menangani anak. Oke, anak 1 hari 2 hari ikut arahan kita, ikut aturan dari kita. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak itu akan kembali lagi ke perilaku semula. Nah, di sini tadi miskonsepsinya Bapak Ibu. Jadi karakter itu Bapak Ibu harus dikuatkan kepada anak melalui pembiasaan atau budaya-budaya yang konsisten yang diterapkan di sekolah. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya takut soalnya Bapak Ibu menyebutkan kata ini. Iya, jangan sampai salah. Saya selalu diingatkan. Tadi Pak Awam sudah melirik-melirik gitu yang ketika Pak Endro ngomongkan. Iya. Iya ya Pak Awam. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Aduh, takut salah saya. Realita kebutuhan kita itu sama. Ini berdasarkan teori kontrol yang disebutkan oleh Dr. William tadi ya Bapak Ibu. Yang sebelah kanan itu yang berwarna krem itu, yang putih ini faktanya. Selama ini realita kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut Dr. William itu kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal itu sama. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memenuhi pandangan orang lain tentang dunia, harus luas atau universal. Bu Dewi tolong Bu, bantu perilaku dibaca Bu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut Bu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Oke, itu Bapak Ibu. Itu perbedaan dari selama ini pemahaman kita dengan teori Dr. William Glasser tadi. Itu rujukan atau kelanjutan dari miskonsepsi yang disampaikan Dr. William tadi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi yang pertama paradigma pembelajaran atau paradigma baru. Sekarang yang kedua disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya.
Contoh, anak Bapak Ibu, anak tidak akan bisa melakukan pendisiplinan diri itu hanya melewati hanya dari dirinya. Kan anak kita anak SD ya, apalagi kelas 1 atau kelas rendah. Adanya pendisiplinan dari diri itu memang yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa disiplin itu harus berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika tidak munculnya motivasi dari dalam diri, perlu adanya motivasi eksternal atau dari luar. Nah, itu peran kita sebagai Bapak Ibu guru untuk mengarahkan anak kepada disiplin positifnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yaitu artinya dapat membuat seseorang itu mengenal semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Ketika peserta didik kita kenalkan dengan adanya budaya, pasti anak-anak itu akan dapat secara terus-menerus, apalagi kita mengarahkan secara konsisten. Anak akan terus menggali apa yang ada dalam dirinya. Sudah benarkah yang saya lakukan? Sudah benarkah yang saya kerjakan? Sudah benarkah pembiasaan saya selama ini? Gitu. Disiplin positif juga menanamkan motivasi kepada siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri, nilai-nilai mereka percaya. Motivasi diri berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Kembali lagi Bapak Ibu, ketika disiplin itu berasal dari diri sendiri atau anak itu membudayakan disiplin dari dalam diri, itu akan lebih bermakna, akan lebih terasa, dan akan lebih kurun waktunya akan jangka panjang. Karena apa? Karena sudah tertanam di dalam diri. Dia tidak peduli, saya harus berangkat pagi karena saya akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru. Saya akan diberikan nilai yang bagus. Nah, kita akan menghilangkan pemikiran-pemikiran atau karakter yang timbul dari peserta didik yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana anak itu mementingkan budaya disiplin ke anak supaya tidak hanya karena reward dari gurunya. Jadi harus timbul, saya penting sekali karena dengan disiplin saya bisa menghargai waktu, saya bisa menghargai orang lain. Nah, kita sebagai guru menuntun anak untuk menumbuhkan karakter dari dalam diri, bukan karena reward atau hadiah. Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Setelah kita menanamkan disiplin kepada peserta didik kita, tentunya ada beberapa nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan, nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Ada 3 pilar Bapak Ibu, yaitu profil pelajar Pancasila dengan PYP atau Ibu Primary Years Program, dan 9 pilar karakter. Di situ Bapak Ibu tertera nilai-nilai kebajikan yang dapat kita tanamkan dengan membudayakan atau membiasakan peserta didik kita itu untuk berperilaku budaya positif. Di mana di profil pelajar Pancasila, masih ingat Bapak Ibu? Nggak usah celok di situ. Apa coba? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, Berpikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita tepuk tangan dong. Itulah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan terhadap peserta didik terkait budaya positif. Yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Minta tolong Bu Citra membacakan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan seluruh usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kebutuhan dasar manusia.
segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, kita keluar dari yang saya sampaikan, ketika kita mau untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, bagaimana usaha kita? Nyari dong tentunya ya. Jadi apapun caranya agar kebutuhan itu terpenuhi, baik fisik, psikis, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan seluruh usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke peserta didik kita. Ketika kita tidak mengetahui kebutuhan dasar peserta didik kita tidak akan bisa dong tahu apa yang kita inginkan. Jadi jangan, Bapak Ibu jangan marah misalkan anak itu tidak aktif dalam belajar, tidak mendengarkan ketika Bapak Ibu gurunya menjelaskan materi, kemudian tidak paham dengan materi yang sudah kita jelaskan. Pada saat evaluasi pun peserta didik tidak mencapai KKM atau tidak kompetensinya masih rendah. Itu kita harus tahu dulu. Berarti sudahkah kita selama ini memenuhi kebutuhan dasar yang siswa inginkan, atau sudahkah selama ini kita mengetahui kebutuhan dasar apa? Maksa kita ke anak misalkan, kamu harus diam, kamu harus nurut apa kata ibu guru. Sedangkan anak itu butuh fresh dulu, butuh senang dulu. Anak itu maunya senang-senang dulu, kasih deh dulu senang-senang, lengkapi dulu atau penuhi dulu kebutuhan anak baru. Nah ini Bapak Ibu, kita akan bahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Greg, ada foto saya tuh Bapak Ibu. Sorry Pak Amdelok tak gua. Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Minta tolong supaya kita mengecek itu terbaca atau tidak. Bu Novi. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Iya, kebutuhan bertahan hidup ini luas Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup tidak harus makan, tidak harus minum. Komponen yang ada di sini ada terkait yang bersifat fisiologis untuk anak, untuk bertahan hidup di mana? Pada saat pembelajaran tentunya, misalkan kesehatan. Kita memberikan materi atau ilmu kepada anak dalam kondisi anak itu tidak sehat. Masuk nggak Bapak Ibu? Nah, dari situ kita harus tahu dulu tentang kebutuhan anak dulu. Kemudian rumah, makanan, oke. Kemudian perasaan aman. Dia aja nggak aman berada di kelas itu, takut dibully temannya, takut dibully sama gurunya, bisa jadi Bapak Ibu, itu kemungkinan bisa terjadi. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan bertahan hidupnya anak itu. Jangan langsung, intinya kita harus mengkondisikan anak. Bagaimana kebutuhan anak pada saat itu. Yang kedua, baca Bu Trisna. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Iya, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima di mana? Di proses di kelas pada saat proses pembelajaran tentunya. Apa Mbak deskripsinya Mbak? Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang tua. Iya, butuh nggak Bapak Ibu kasih sayang itu dengan kepada peserta didik? Bagaimana terhadap peserta didik dengan peserta didik lainnya? Ya, kita itu tadi berarti ada misalkan peserta didik yang di dalam kelas saling bermusuhan dengan tidak senang dengan gurunya misalnya,
tidak suka. Kemungkinan terjadi suka dengan pembelajarannya tapi tidak suka dengan gurunya. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita supaya guru itu suka dengan kita. Ada juga kejadian siswa atau suka dengan kita karena ingin memperoleh nilai yang bagus, atau eto-etoan dia suka dengan kita. Jadi kita harus tahu dulu secara lebih dalam tentang kebutuhan peserta didik terkait cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, kita terima dulu anak itu di dalam kelas itu. Kita kondisikan dengan sesama temannya, koneksi sosialnya itu bagus. Mereka saling hidup rukun di dalam kelas itu. Tidak adanya saling permusuhan di dalam kelas. Nah, sehingga apa? Sehingga proses pembelajaran yang kita sampaikan akan tercapai. Itu tujuan kita. Kemudian kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasinya, dan keterampilan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita sering atau begini, memberikan apresiasi terhadap kemampuan peserta didik. Sekecil apapun Bapak Ibu, salah ataupun benar, apa yang disampaikan peserta didik harus kita beri apresiasi, pengakuan bahwa oh anak itu dianggap oleh temannya, oh anak itu dianggap oleh gurunya, seperti itu. Kita buat apresiasi dalam bentuk misalkan tepuk tangan ketika anak maju ke kelas atau ke depan kelas, atau misalkan menyampaikan hasil presentasinya, seperti itu Bapak Ibu ya. Diakui biar dia itu merasa saya itu dipentingkan, seperti itu. Saya itu dihargai, hasil saya itu dihargai. Nah, itu bisa meningkatkan motivasi anak. Walaupun dia tahu salah, misalkan memberikan ke anak, wah belum jawaban Ananda benar, tapi masih seharusnya seperti ini. Nah, itu saja sudah meningkatkan motivasi diri terhadap peserta didik bahwa dia itu dihargai oleh gurunya. Itu menurut Bapak Ibu penting nggak seperti itu, memberikan apresiasi terhadap peserta didik? Sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Kalaupun hanya tepuk tangan atau wah bagus sekali, misalnya seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, yang berikutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal-hal yang baru dan menarik. Di sini sering kita alami bersama Bapak Ibu bahwa kita di dalam kelas itu terdiri dari beberapa karakter anak. Tentunya setiap karakter itu pasti berbeda-beda. Ada anak yang aktif, ada anak yang diam, ada yang anak tidak mau diam, bahkan lari sana lari sini. Jangankan mengikuti pembelajaran, mendengarkan ibu gurunya ngomong aja, apalagi kelas rendahnya. Kelas 1 ada yang lari sana, lari sini. Nah itu tadi Bapak Ibu, kita harus tahu dulu, oh anak ini harus seperti apakan. Perlakuan dalam proses pembelajaran harus seperti apa. Kita tidak diperkenalkan untuk menjudge itu, jangan duduk kamu, dan seperti itu. Itu sangat tidak diperbolehkan. Intinya kita dekati anak itu, kita analisis, kita dekati supaya kita tahu apa sebenarnya yang diinginkan anak itu, maunya seperti apa. Oh mungkin dia itu mau belajar sambil bermain, seperti itu. Oh mungkin anak itu mau belajar ditungguin sama gurunya. Beda loh ketika anak itu mengerjakan tugas ditungguin dan tidak. Ketika ditungguin dia akan mengerjakan. Mungkin dia butuh pendampingan dari ibu gurunya pada saat itu. Ada juga anak yang tanpa ditunggu gurunya, dia aktif, dia mengeksplor sendiri proses pembelajaran. Nah situ. Jadi kita bahwa tidak menutup kemungkinan, kita tahu dari situ bahwa anak itu bahwa kita tahu tentang kebutuhan yang harus diterima pada peserta didik pada saat itu.
Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu dan bergurau. Jadi Bapak Ibu, adakah yang saya cerita dikit sebentar Bapak Ibu ya. Peserta didik saya khususnya di kelas 4B itu Bapak Ibu, ketika pembelajaran itu lemas, mungkin siang hari, bahkan jangankan masuk, dia mendengarkan aja enggak. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk bicara-bicara di luar dari pembelajaran, di luar dari tema. Saya misalkan saya ajak misalkan bergurau, membuat lelucon. Nah, anak bahkan lupa, belajar aja lupa. Dia senang, asik untuk bermain, bercanda, tertawa, bahkan ikut ibunya aja, ibu gurunya ikut di dalam percandaan itu. Nah, bahkan untuk mengembalikan lagi ke alur pembelajaran sangat susah. Karena apa? Karena anak sudah terbawa. Nah, di situ kita tahu, oh berarti anak pada jam-jam siang itu tidak konsentrasi untuk belajar. Sekeras apapun kita memaksakan, kalau anak tidak pas dengan kebutuhannya, akan nggak masuk pembelajaran yang disampaikan. Seperti itu, kita harus tahu, oh anak itu butuh senang. Kita buat anak itu senang dulu, kita buat bahagia dulu, karena kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan terhadap peserta didik kita. Oke, lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusianya nggak kelihatan. Motivasi perilaku manusia. Selama ini Bapak Ibu, peserta didik melakukan sesuatu hal, baik di rumah, di luar lingkungan sekolah, di dalam kelas, itu motivasinya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Minta bantu saya Bapak Ibu untuk membacakan yang pertama, poin motivasi peserta didik itu untuk melakukan sesuatu, atau ini secara umum Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bu Novi tolong Bu. Yang pertama Bu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa deskripsinya Bu? Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Iya. Jadi ini Bapak Ibu, misal tadi yang sudah saya sampaikan, peserta didik itu melakukan sesuatu karena ingin dihargai, ingin dapat nilai yang bagus, ya. Ini keterangan dari yang nomor 2. Yang kedua, Bu Citra, Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. lanjut Bu Trisna. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Oke, itu Bapak Ibu. Itu motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti Bapak Ibu ini akan saya share juga ya. Hukuman Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia. Kita ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu terkait bedanya dari hukuman,
konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, hukuman. Minta tolong Pak Arjun bacakan Pak, apa itu hukuman Pak? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Iya, Bapak Ibu, kadang kita tidak sadar Bapak Ibu, kita memberikan hukuman terhadap anak. Hukuman itu tidak hanya dengan misalkan dipukul dengan tangan, dijewer, dengan kata-kata pun yang dapat menyakiti hati anak itu juga sudah termasuk hukuman. Hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba. Di sini kita akan memaparkan dulu Bapak Ibu apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ketika kita melihat anak terlambat misalkan. Ini anak terlambat, hei sini misalkan. Berdiri di lapangan. Nah, itu maksudnya tuh. Secara tiba-tiba tidak terencana Bapak Ibu. Jadi hukuman itu bedanya hukuman dengan konsekuensi seperti itu. Misalkan karena emosi Bapak Ibu kuliah di kelas langsung jewer atau dengan kata-kata, kamu ini terlambat terus. Misalkan, kapan kamu itu tidak terlambat? Nah, itu sudah termasuk hukuman walaupun hanya dengan kata-kata karena akan menyakiti diri peserta didik. Konsekuensi, Pak Maniso, tolong Pak bacakan Pak konsekuensi itu apa Pak? Supaya kita lebih tahu apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Nggak kelihatan Bapak. Iya betul Pak Abang, pinjam kacamata. Pak Indra saja yang dekat. Terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Iya. Sekolah kita sudah menerapkan ini semua Bapak Ibu? Sudah. Seperti apa coba? Ini sudah kita terapkan Bapak Ibu. Konsekuensi di sini maksudnya setiap resiko atau pelanggaran sesuai dengan yang sudah kita terapkan atau kita rumuskan secara bersama. Kita sudah menerapkan ini kemarin yang sistem poin itu yang nah itu contoh konsekuensi. Misalkan di situ terlihat ya Pak, misalkan ketika anak keluar tanpa izin, pelanggarannya apa, bahkan skornya apa. Nah itu termasuk konsekuensi. Bisa dibedakan di sini dari hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu ya. Misalkan ini terkait konsekuensi, kita bicara lagi ke keyakinan kelas. Ketika anak setiap keyakinan kelas pasti ada konsekuensinya. Misalkan tidak tepat waktu atau terlambat di dalam keyakinan kelas terdapat masuk pukul 7. Berarti ketika anak tidak masuk pukul 7 tentunya ada dong pelanggaran atau resiko atau konsekuensi yang akan didapatkan oleh peserta didik. Tanpa peserta didik itu diomongi atau disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya tahu, peserta didik itu sudah menyadari, oh ketika saya terlambat, saya konsekuensinya ini, seperti itu. Ya, jadi ini terkait konsekuensi kita akan larinya ke keyakinan kelas. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi di sini Bapak Ibu kita dituntut untuk memperlakukan murid untuk menemukan sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nanti akan saya share juga Bapak Ibu restitusi atau praktek segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ke peserta didik saya untuk bagaimana kita memberikan solusi terhadap peserta didik.
Misalkan contoh Bapak Ibu, ketika peserta didik melanggar aturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, Bapak Ibu, kita tidak perlu memberikan hukuman, atau anak akan lebih tahu sendiri konsekuensi yang akan didapat. Maksud saya di sini Bapak Ibu, restitusi ini anak akan menyadari kesalahan itu dari dirinya sendiri, dan anak itu akan mengetahui seharusnya seperti apa saya. Seperti itu. Nanti akan untuk kelanjutannya akan lebih paham lagi Bapak Ibu, karena saya akan nanti juga share video supaya lebih meningkatkan pemahaman lagi. 5 posisi kontrol. Kembali lagi ke kontrol Pak Awam. Iya. Bapak Ibu, kita yakin kita semua adalah Bapak Ibu guru, kita tidak menutup kemungkinan bahwa hanya peserta didik yang belajar. Kita pun seorang guru juga masih, kalau saya ya, masih dalam tahap belajar. Belajar menjadi guru seperti apakah saya? Bapak Ibu selama ini berada di mana? Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu yang sudah kita terapkan. Manager. Ayo, kita berada di mana? Pak Awam berada di mana Pak? Pengawas. Iya coba. Ayo dong. Saya yang warna hijau. Tua. Hijau lumut. Lumut yang mana Bu? Yang dua kan itu Iya. dan manajer. Iya. Yang tengah. Itulah. Bu Citra di teman. Pak Awam di mana Pak? Saya merah juga pasti. Di pemantau ya. Sebelumnya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Penghukum, 5 posisi kontrol guru ya. Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah kita diberikan penjelasan. Nah, kita berada di mana selama ini. Contoh penerapan posisi 5 posisi kontrol satu persatu. Penghukum, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian ya nanti kita berada di mana? Sama cocok mereka apa di Bujiman zaman dulu. Iya ya Pak ya. Atau kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Gedeknya kita dalam kelas seperti itu ya kadang ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu contoh kata-kata Bapak Ibu yang sering kita sampaikan kepada peserta didik kita. Ya, nah, itu adalah contoh kata-kata guru sebagai penghukum. Jadi anak akan meleru, ya Bapak Ibu ya, iya. Dengan suara. Maka Bapak Ibu, kita di sini nanti akan belajar bersama Bapak Ibu. Setelah saya memberikan ini, nah kita akan berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Ingat-ingat ya, penghukum seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mau sebagai menjadi guru penghukum, guru yang selalu menjudge anak, kamu bodoh gitu. Lanjut Bapak Ibu. Membuat merasa bersalah. Sering Bapak Ibu menyakiti hati anak. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dengan suara lebih lembut tidak serta-merta membuat anak itu merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, sedih Bapak Ibu, anak-anak itu akan gimana gitu ya? Anak itu akan merasa bersalah seperti itu ya. Jadi apakah itu serta-merta dapat anak itu berubah? Belum tentu ya. Kalau yang mesej-mesej perasaan. Iya Pak. Teman Bapak Ibu. Posisi ini biasanya guru tidak akan menyakiti murid, akan tetap berupaya mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nego dengan anak ini ya teman-teman ya. Negosiasi. Iya, Bapak Ibu agar anaknya itu manut dengan kita dinego. Ayo bantulah Bapak. Iya, kerjasama dengan Bapak ya supaya proses pembelajaran Bapak itu
Iya, berjalan dengan lancar gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini apa ini? Iya, mungkin Pak Arjun kebaikan ya. Iya. Ingat, mungkin muridnya pernah dikasih pernah dikasih duit atau gimana ya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini contoh peran guru itu posisi guru sebagai teman. Ya dengan teman bebasnya. Lanjut, pemantau ini Pak Awang. Pemantau, iya. Posisi pemantau, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan data pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, gitu. Itu kata-kata contoh. Belum? Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat berada di mana kita. Manajer. Tidak hanya Bapak kepala sekolah aja ya yang jadi manajer, ya guru pun juga bisa menjadi manajer ketika berada di dalam kelas. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Ibu berdebaran. Maaf Pak, ya saya masih belajar Pak, belajar ngetik. Iya, mempersilahkan murid ya. Iya. Apa yang kita yakini, misalkan kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, di sini Bapak Ibu sebagai manajer, kita bersama dengan murid untuk memecahkan masalah, mencari solusi. Apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang dilanggar oleh peserta didik kita. Itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol seharusnya kita. Nah, coba kita Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Di mana? Penghukum. Ada lagi. Bukan saya Pak ya. Saya juga bukan saya Pak. Saya juga bukan saya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Pembuat merasa bersalah. Sayangnya nggak ada kuisisnya ya. Gak. Saya yang mendengar, saya yang membenarkannya, karena saya yang membuatnya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa Bapak Ibu? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ting. Gak. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Iya, kita ikut. Bukan juga ya malam ya. Terus maaf yang mana ini? Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Apa ini Bapak Ibu? Pemantau, ya. Berarti memperhatikan Bapak Ibu ya. Pemantau. Keren. Keyakinan kelas. Poin-poin berikutnya. Ini poin berikutnya Bapak Ibu terkait disiplin positif. Jadi Bapak Ibu guru, kita bicara kembali lagi ke posisi kontrol tadi Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang lebih lagi mengetahui kebutuhan dasar murid, dan menjadi lebih baik bagaimana memposisikan kita sebagai guru ketika kita berada di lingkungan peserta didik.
Jangan sampai kita sebagai penghukum, karena itu sangat fatal ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu, bukan peraturan? Ngapa Bapak Ibu? Kenapa bukan keyakinan kelas? Peraturan. Karena peraturan itu bagian daripada hukuman. Ya, terus Itu jadi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sama calon bahwa di sekolah itu metodenya sekarang bukan sebagai guru, sebagai penghukum. iya, ya, tentang untuk Pak Au. Terima kasih Pak Au. Kembali lagi ke keyakinan kelas. Apa itu Pak? Bagaimana proses keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Selama ini siapa yang sudah yang merumuskan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu? Seluruh warga kelas. Dengan cara apa merumuskannya? Diskusi atau curah pendapat. Bisa dipahami ya bedanya keyakinan dengan peraturan ya, yang disampaikan Pak Am tadi ya. Bapak itu kan keyakinan kelas Bapak Ibu. Sudah benarkah selama ini yang sudah kita sampaikan, bagaimana menyampaikan ke peserta didik kita bahwa keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya itu kalimatnya tidak harus panjang lebar. Misalkan salah satu contoh, masuk pukul 7 tepat misalkan, itu aja sudah luas, berarti tidak ada lagi anak itu untuk tidak mengerti. Intinya kalimat dalam keyakinan kelas itu harus mudah dipahami oleh warga kelas. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Beda ya, ngerti Bapak Ibu ya, paham ya, bisa dipahami ya, positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Apa yang saya sampaikan di awal tadi, keyakinan kelas hendaknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas kita untuk sama dengan keyakinan kelas dengan misalkan keyakinan kelas 4B harus sama dengan keyakinan kelas 4C misalkan. Tidak diperkenankan untuk seperti itu. Harus disesuaikan dengan lingkungan yang ada di peserta didik atau di kelas tersebut. Tidak sama. 6A ya dengan 6B tidak sama. Kalaupun ada itu wajar, kalaupun ada yang sama itu wajar. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya peserta didik itu untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disampaikan. Nah, segitiga restitusi. Selama ini Bapak Ibu kita memberikan pemahaman terhadap anak untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dari setiap pelanggaran yang dibuat anak itu secara sendiri atau berdasarkan pikiran kita sendiri. Bahkan anak itu solusinya kita sendiri yang buat. Selama ini yang sering bukan yang karena kita masih tahap belajar ya Bapak Ibu, selama ini kita melakukan hal yang salah. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog berarti kita itu mendudukkan bersama, kita duduk bersama dengan peserta didik kita. Kita tanyain misalkan, tidak memecahkan masalah itu di anak misalkan secara umum misalkan menjudge anak, menyelesaikan suatu permasalahan anak di dalam kelas itu tidak diperkenakan Bapak Ibu untuk sekarang ini supaya tidak merusak mental atau karakter peserta didik. Makanya kita di sini melakukan tahapan atau proses penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3 bagian. Nah, ada 3 bagian Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan
identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu satu persatu tahapan-tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Ini tahap yang pertama, di mana berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setuju Bapak Ibu? Setiap kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Jangan dikira kita menganggap nanti anak itu salah terus. Belum tentu, ya Bapak Ibu. Anak itu kadang-kadang belajar dari salah dulu. Kita itu ada semuanya proses. Contoh, bagaimana kita berkata-kata terhadap peserta didik kita. Berbuat kesalahan itu wajar. Nah, dengan kalimatnya aja udah lembut ya Bapak Ibu ya. Iya ya Pak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Dulu Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kita stabilkan dulu identitas anak itu. Jangan langsung seperti itu. Kita duduk bersama. Itulah pentingnya kita dialog dengan anak. Kita stabilkan dulu identitas anak itu. Kita intinya istilahnya kita redamkan dulu emosinya. Tarik nafas, ya. Selama ini berdasarkan pemantauan Ibu, kamu kemarin tidak piket ya? Iya Bu. Kenapa? Nah, seperti itu. Nah, berbuat salah itu wajar gitu ya. Nah, kita stabilkan dulu kesalahan anak itu. Itu yang tahap awal Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Ini yang kedua, tahap yang kedua. Yaitu setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti tahu anak-anak, pasti kamu tahu misalkan Novi, kamu tentunya terlambat untuk tahu alasannya ya. Kenapa? Nah seperti itu. Itu namanya validasi atau tindakan yang membenarkan bahwa kesalahan itu adalah suatu tindakan yang salah. Tapi cara kita, misalkan kamu tahu misalkan kamu ini terlambat, kenapa? Seperti itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan kamu itu gelut atau bertengkar, misalkan saya itu gini Bu, saya misalkan mau nanti kan kita itu membuat pertanyaan supaya anak itu keluar sendiri. Maksudnya tidak dari kita tahu dari laporan anak itu kita melakukan pertanyaan supaya anak itu lebih mengeluarkan sendiri kesalahan apa, kok anak itu emosi kenapa, seperti itu ya. Itu tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika anak bertengkar karena dia misalkan emosi, akhirnya anak itu terjadi baku hantam dengan anak yang satunya, akhirnya dipanggillah oleh gurunya. Ini tahap menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Misalkan, apakah perilaku bertengkar tadi sudah melanggar keyakinan kelas kita? Misalkan, iya Bu. Misalkan, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Tidak menjaga kerukunan, misalkan, tidak saling menghormati. Nah seperti itu. Jadi anak menemukan sendiri solusinya. Nah terus bagaimana caranya supaya anak itu supaya kamu tuh tidak bertengkar di sekolah? Saya harus nahan emosi Bu, misalkan. Saya tidak harus lebih lagi menghargai orang lain, lebih lagi tahu sifat-sifat teman dan sebagainya. Nah, di situ kita menuntun anak untuk menemukan kesalahannya dan solusi yang didapat dari permasalahan atau pelanggaran yang dibuat. Nah, Bapak Ibu, itu contoh segitiga restitusi. Mohon maaf tadi videonya belum terlampir ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke penutup Bapak Ibu, mari kita refleksikan secara bersama Bapak Ibu, apa yang sudah kita dapatkan dari kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Kegiatan kita hari ini terkait penerapan atau penyebaran pemahaman budaya positif. Apa Bapak Ibu? Apa nggak didapat sama sekali? Dapat. Jadwal dasar manusia. Ya, kita lebih tahu Posisi mana?
Iya, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa Bu Win? Kita tahu kita posisi di mana sebagai Iya, kita jadi tahu kita itu sekarang itu kita sebagai guru berada di posisi mana? Apakah penghukum, apakah teman, apakah manajer, apakah pemantau, apalagi? Segitiga yang terakhir. Iya. Terus ada lagi Bapak Ibu? Apa refleksi untuk kita hari ini supaya ada bekas di sini Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Kita harus lebih tahu bagaimana pembelajaran paradigma baru. Kita lebih lagi mengetahui tentang kebutuhan murid atau berdiferensiasi. Tidak boleh langsung asal memberikan atau menjejeli apa yang kita inginkan terhadap peserta didik. Kita lebih tahu dulu kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita dari awal sampai akhir terkait penerapan budaya positif, mari kita bersama-sama untuk menjadi guru yang hebat, yang selalu dirindukan oleh peserta didik kita, yang dapat menghantarkan peserta didik ke menjadikan peserta didik yang bahagia, menjadi peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru, kita tuntun anak agar anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dengan posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun muridnya jadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilaf apabila ada perkataan yang salah dari awal sampai akhir. Semoga kita tetap menjadi guru yang menginspirasi, guru yang dirindukan oleh peserta didik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan salah satu murid di buku WA di kelas IPB. Di buku WA telah bersama kami dalam menentukan bagaimana membuat keyakinan kelas. Penting sekali keyakinan kelas dibuat secara bersama untuk melatih kami menjadi siswa yang lebih disiplin dan